mungkin pernah lihat dengan sebuah film yang namanya Shaolin Kung Fu. Di situ sebuah perguruan yang besar, yaitu berguru tentang ilmu kanuragan atau ilmu bela diri. Ilmu bela diri ini menyangkut ilmu kanuragan, juga ilmu tentang ngaji rasa. Nah, kegiatan-kegiatan di Shaolin Temple ini itu melatih orang-orang menjadi seorang ahli kungfu yang benar-benar profesional, yang tahan oleh musuh dan bisa melumpuhkan musuh. Juga belajar di sana itu, dibanding belajar kanuragan, juga diajar kejiwaan-kejiwaan sampai ke marifat di Shaolin Temple itu. Kegiatan-kegiatan sehari-hari di Shaolin Temple tersebut adalah bagaimana caranya mengatur kekompakan, latihan-latihan kanuragan yang semuanya serempak, satu nada, satu irama, satu gerak setiap hari. Di samping belajar kungfu, dilatih juga dengan cara latihan napas, latihan olahraga lain. Setiap hari itu yang namanya anggota perguruan Shaolin Temple ini, yaitu dengan cara satu, yaitu mengangkut air dari lembah ke gunung, ke tempat Shaolin Temple. Itu memakai buyung, satu persatu naik ke atas dan turun kembali. Dan itulah menguji tubuh orang seperti itu. Mengangkut batu, mengangkut pasir, sekalipun mengangkut pohon dan seterusnya. Apa saja yang menjadikan tubuhnya itu menjadi kuat. Itulah cara-cara di Shaolin Temple untuk melatih kanuragan tubuh seorang Shaolin atau seorang kungfu. Dari ribuan anak buahnya atau ribuan muridnya, ada salah satu murid yang diperlakukan sama gurunya dan sama teman-temannya itu beda dari yang lain. Oleh teman-temannya diolok-olok, dihina, mungkin dibully dan seterusnya. Dan tidak pernah satu kali pun laporan ke gurunya si salah seorang muridnya itu dibela-bela sama gurunya. Dan anehnya, muridnya itu dibanding pelatihan muridnya itu dibanding dengan murid-murid yang lain, yang satu ini beda. Kalau mereka mengambil 4 buyung air, dia disuruh 6 buyung air, bahkan sampai 7 buyung air. Kalau di orang lain mengangkat batu, disesuaikan dengan kemampuan, justru dia itu tidak disesuaikan dengan kemampuan. Tapi si murid tersebut karena ingin sesuatu yang luar biasa, dia mentaati guru apa yang dia. Dan begitulah seterusnya, sampai banyak cacian, hinaan, tuduhan dan seterusnya. Tapi si murid tersebut terus aja melakukan apa yang disebutkan oleh guru. Tapi suatu saat dia punya unek-unek, kenapa saya diperlakukan beda dengan yang lain? Apakah ini benci guru atau sengaja saya seperti ini? Akhirnya si murid tersebut niat mendatangi si biksu atau si gurunya tersebut. Singkat cerita, bertemulah antara si biksu dengan si muridnya tersebut. Bertanya kepada gurunya, "Hai guruku, kenapa perlakuan ini beda terhadap guruku? Yang lain dihormati, malah saya dihina. Yang lain disuruh mengangkat kayu 2, saya malah 3 dan seterusnya. Yang lain mengangkat buyung 4, saya sampai 7. Tapi saya mengikuti semua itu karena saya ingin menjadi orang luar biasa. Dan saya sering dimarahi, saya sering dicambuk karena saya melakukan sedikit hal saja." Si guru tersebut tidak banyak ngomong,
si guru tersebut, si biksu tersebut menyuruh si muridnya itu dengan membawa rotan yang suka dicambuknya itu, yang bukan dicambuk buat dia. Kata si gurunya begini, Anda datang ke suatu lembah atau ke suatu hutan, di sana banyak binatang. Tolong Anda cambukkan cambuk ini seperti saya menyambuk kamu. Kalau begitu guru, siap guru. Si murid tersebut pergilah ke suatu lembah atau ke suatu hutan yang banyak sekali hewan-hewan, hewan buas, hewan apa saja di sana. Dari hewan kecil sampai hewan besar. Si murid tersebut memegang yang namanya rotan. Bingung dia mau dicambuk apa. Suatu saat dia berpikir, ini yang saya harus cambuk. Ternyata si murid tersebut, si Shaolin tersebut mencambuk seekor kuda. Dicambuklah kuda tersebut. Kuda tersebut dicambuk itu bukan melemah, malah dia berdiri merengki. Dan begitu dicambuk lagi, kuda itu malah lari terbirit-birit dengan kuda. Dan seterusnya. Setelah capek, dia itu pulang ke perguruan tadi. Sudah guru, saya sudah lakukan. Tanya guru, siapa yang bisa, binatang apa yang kamu cambuk? Baik, kuda. Kenapa kuda? Karena kuda adalah binatang kuat. Barulah si guru tersebut, si biksu tersebut tersenyum, simpul, dan inilah tujuan saya. Inilah tujuan guru kamu. Kenapa Anda dibedakan dengan guru yang lain? Karena Anda orang kuat. Karena Anda orang luar biasa. Karena Anda orang teguh bertahan. Barulah si murid tersebut menyadari apa perlakuan guru terhadap diri. Singkat cerita, guru tersebut sampai ke ajalnya dan dia mau ke alam panah. Sebelumnya meninggal, si guru tersebut amanat terhadap murid-murid yang ribuan tadi. Dikumpulkanlah murid yang ribuan tadi. Wahai murid-muridku semuanya, ilmu saya sudah diturunkan kepada orang ini. Nah, orang ini adalah murid yang tadi yang diturunkan. Dan silakan bahwa pengganti diri saya adalah orang ini. Ini adalah orang hebat. Karena seluruh muridnya itu mulai mengiblat ke guru yang ditunjuk oleh gurunya. Nah itu rekan-rekan semua. Dari cerita tersebut mungkin bisa dimaknai. Mungkin rekan-rekan sekarang pada posisi seperti itu. Mungkin kenapa alam tidak bersahabat dengan kita? Kenapa alam tidak mendukung kita? Kejadian-kejadian selalu menimpa kita. Tahu jawabannya sekarang. Karena Anda adalah orang hebat. Karena Anda adalah orang luar biasa. Karena Anda adalah seorang sang juara. Demikian rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan cerita tadi menjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tiba Buana Pancasila.